Gonjang-ganjing rumah tangga komedian Ginanjar dan Susi semakin penuh misteri. Susi Rianti tiba-tiba saja masuk rumah sakit pasca berniat ceraikan Ginanjar. Dan kemarin, secara jujur Susi mengakui terlampau keras memikirkan biduk pernikahannya dengan Ginanjar yang goncang hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak menikah Juni 2013 silam. Aku masuk rumah sakit udah 2 hari ya. Itu tadi satu kecapean, mungkin juga pikiran atas kejadian kemarin. Aku ngerasa bersalah aja. Awalnya sih infeksi saluran kencing jadi ke infeksi ginjal sebelah kiri. Mungkin ada juga sih mungkin pikiran namanya rumah tangga, ada ya siapa sih yang nggak bawa kepikirannya kan. Meski sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Ginanjar belum juga datang berkunjung atau menampakkan diri. Lantas kemana komedian personil kelompok lawak 4 sekawan ini? Mengapa belum juga menjenguk istrinya sakit? Keretakan rumah tangga Ginanjar dan Susi yang berbeda usia hingga 21 tahun itu akhirnya membuat keluarga Susi yang menemani di rumah sakit berurayan air mata. Kemarin sih aku udah ngasih tahu ya, baru kemarin aku kasih tahu. Tapi Mas Ginanjarnya masih ada kerjaan di luar gitu, jadi belum sempat aja kali kesini. Ya seperti yang didengar kemarin, mungkin aku sempat nggak satu rumah sama Mas Ginanjar, cuman aku belum pulang karena masih tidak ada keberanian untuk nemuin. Saya merasa sedih karena mereka kan sangat akrab sama saya. Habis itu kan baru berumah tangga, jadi situ saya sedih sekali melihatnya, kaget. Sayang berdua, saya mendengarnya sedih. Namanya adik, gitu saya sangat sayang sama mereka berdua. Saya sedih begini juga, karena kami nggak punya orang tua lagi. Mungkin kemarin karena ada selisih paham gitu, karena emosi juga iya kan. Terus sehingga aku nggak bisa berpikir jernih. Ya aku minta maaf atas kejadian ini. Aku menyesali atas semuanya, jadi kurang berkomunikasi aja. Jalan pernikahan yang diambang perceraian namun sudah dibawa ke pengadilan agama juga dialami oleh komedian Daus Mini. Setelah 2 tahun lebih menikah dengan Yunita, Daus akhirnya menggugat cerai sang istri. Dan rupanya percekcokan sering terjadi, sementara sifat-sifat asli Daus menurut Yunita mulai muncul. Toh tetap saja mereka masih satu rumah meski tidak lagi satu kamar. Ya pemirsa, jadi walaupun aku udah masih satu rumah, tapi aku mau nunjukin kalau papi aku sama Daus itu emang udah nggak sekamar ya. Jadi emang kita udah 1 bulan nggak bareng. Nah kalau dulu aku kamar aku sama Ical di sini, sama papi bareng-bareng satu kamar di sini. Dulu kita tinggal di kamar ini itu kurang lebih 1 tahun selama tinggal di sini ya, dan ya sekarang ini jadi kamarnya papi. Ya pemirsa, kalau ini kamar aku sama Ical sekarang. Kita tidurnya di sini ya. Kalau kamarnya agak berantakan kan karena ada anak bayi ya pemirsa. Ini kamar Ical yang tadinya jarang dipakai. Nah sekarang ditidurin sama aku sama Ical di sini, dan cukup. Pas sampai ketemu nanti aku akan tinggal di sini dan sambil nanti nunggu nyari rumah nanti ya. Terjadi ketidakcocokan mereka di dalam membina rumah tangga. Kelihatannya ini semakin sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka. Saya maupun istri saya itu selalu menasihati, konflik dalam rumah tangga itu adalah biasa, tidak benar ya, dan sama sekali tidak ada KDRT. Ya, jadi mereka murni karena ketidakcocokan saja. Perceraian ini bukan settingan, ya seperti banyak pertanyaan rekan-rekan. Tetapi perceraian ini memang adalah masalah rumah tangga, kekisruhan yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi. Kita sudah tidak ada kecocokan, kita sudah sering cekcok, itu dia. Dan kalau kenapanya, biarlah itu menjadi rahasia dalam rumah tangga kita, biarlah kita yang tahu. Kita tidak cocok itu, awal-awalnya cocok dan sekarang tidak cocok kan namanya dulu. Kita kan terlalu singkat untuk saling mengenal ya. Dan ketika sekarang sudah lama menjalani, barulah terlihat sifat aslinya yang awalnya kita bisa menerima, tapi tidak mau berubah gitu. Sifat yang misalnya kayak yang dulunya baik, perhatian, sekarang mungkin jadi
berubah gitu kan, bisa jadi itu yang menyebabkan ya ini semua. Nggak nyangka sama sekali. Daus juga nggak bisa ngejelasin detailnya gitu loh, soalnya belum siap, takut salah paham gitu kalau Daus ngejelasin. Saat ini kan belum pas ya, soalnya satu sama lain lagi pada atianas ya kan, lagi pada arogan, lagi pada belum siap menerima. Kisah perjalanan rumah tangga dua komedian yang berada di ujung tanduk perceraian semakin lengkap dengan kisruh yang dialami Bopak. 3 pelawak sekaligus sedang mempertaruhkan nasib pernikahannya. Tapi apa yang membuat Bopak merasa harus melakukan tes DNA terhadap anaknya? Mengapa kelucuan dan keharmonisan rumah tangga Daus dan Ginanjar di depan televisi justru penuh liku di kehidupan nyata? Temukan semua jawaban pertanyaan itu sesaat lagi dalam Intense Hot News. Jangan kemana-mana. Dan terkait kisruh rumah tangga para selebritis, inilah 3 komedian yang berada di pusaran perceraian. Mengapa Bopak meminta anaknya dites DNA? Mengapa pula jika di televisi terkesan lucu dan harmonis, rumah tangga Ginanjar Susi serta Dausmini dan Yunita berada di ujung tanduk? Temukan kisah selengkapnya dalam Intense Hot News.